Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Makan? Sudah. Sudah minum? Enggak lapar. Belum lapar ya? Iya. Siang kayak gini kan masih ada semangatnya ya? Ya, udah siang. ya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan fungsi kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Ada yang ingin berdoa? Sebelum mulai belajar, mari kita doa mulai. Doa selesai. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ya, sebelum melaksanakan konseling kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nanti kalian sebutin nama dan hobi kalian. Bisa? Bisa. Nama saya Farhansyah Ismalia. Hobi saya membaca novel. Farah. Dipanggil Vanes. Vanes. Oh, panggilannya Vanes. Hobinya membaca novel. Oke, selanjutnya. Nama saya Nurul Ramiza Elia. Hobi saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Namanya Nafra. Ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan diri, nama saya Nabila Putri. Hobi saya itu mendengarkan nyanyi. Bisa dipanggil Najwa. Nabila. Ya. Hobinya nyanyi. Udah banyak nyanyi ya, apa aja? Banyak sih dari berbagai genre. Oke, selanjutnya. Saya Tirta Mutiara Fadila. Hobi saya nulis cerita. Tulis. Mau jadi penulis ini ya? Iya, betul. Novel. Oke, selanjutnya. Perkenalkan diri, nama saya Nabila Putri. Hobi saya jangan mendengarkan musik. Jadi, saya dengar musik. Oke, selanjutnya. Saya Desmia saya, hobi saya Banyak. banyak. Apa aja tuh? Diajak poli, ayo, diajak bertanding, ayo, ayo. ayo semua. Gas-gas aja ya. Gas aja. Oke, baik. Jadi kita udah perkenalan sama lain ya. Udah tahu. Namanya juga kan udah saling kenal ya pastinya kalian. Sudah. Oke, di sini Ibu akan kita akan melaksanakan kegiatan misi kelompok. Sebelumnya kalian udah pernah melaksanakan misi kelompok belum? Belum. Jadi ini baru pertama kalinya ya? Iya. Oke, menjelaskan lagi dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada peserta didiknya yang sedang mengalami permasalahan, dan guru BK ini nanti akan membantu menyelesaikan dan mengatasi permasalahan secara kelompok. Jadi nanti kita akan menyelesaikan masalah di dalam kelompok ini, masalah siapa yang aja, nanti kita akan bahas dulu permasalahan itu, kemudian nanti kita ataskan, kita selesaikan bersama-sama. Paham? Tujuan kelompok di dalam tujuan masing kelompok ini juga diharapkan nanti kalian dapat bisa menyelesaikan permasalahan, jadi bisa saling nasihat, masukan, solusi untuk temannya yang mempunyai permasalahan ini. Dan nanti juga kalian satu persatu ini tuh menceritakan dulu permasalahan kalian masing-masing. Kemudian nanti ada satu permasalahan yang urgent yang harus ditangani dan yang harus dibahas sebentar. Paham? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan itu nanti kalian di sini harus terbuka satu sama lain. Jadi harus memberikan pendapatnya, memberikan idenya, nasihatnya, sarannya untuk permasalahan yang kita bahas. Dan yang kedua asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Ada tahu ya. Berarti ini asas kerahasiaan itu adalah nanti kita di dalam kelompok ini kita kalian berenam dan ibu itu harus menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang kita bahas. Jadi jangan sampai ada yang tahu kecuali kita bertujuh. Paham ya? Terus yang ketiga ada asas kenormatifan. Di dalam asas kenormatifan itu ada aturan-aturan. Jadi misal kawannya lagi menceritakan permasalahannya, kita
kita dengarkan dulu, kemudian nanti ada waktu juga kita memberikan pendapat, jadi satu-satu pengertian, jangan berebutan gitu. Paham? Dan yang terakhir adalah asas kesukaraan. Nah, di asas kesukaraan ini kalian kesini tanpa ada paksaan atau sukarela ini? Sukarela. Apa dipaksa? Sukarela ya berarti ya. Oke, jadi bersedia ya untuk menceritakan permasalahan kalian. Bersedia? Oke, untuk waktu layanan konseling mabuk ini kita mau berapa lama nih kira-kira? 30 menit? 1 jam. Berapa aja tuh? 30 ya, 30 sampai 30 menit ya. Oke, jadi kita sepakatin waktu konseling mabuk kita adalah 30 dan 30 menit. Selanjutnya, Kalian udah siap belum ya untuk memasuki tahapan ini? siap. Apa kita mau speaking dulu? Speaking dulu. Jadi kita speaking dulu ya, biar tambah semangat ya. Kan untuk kita kan pasti butuh tenaga untuk menceritakan masalah. Jadi kita speaking. Ada yang punya ide nggak mau speaking apa? Tahu itu nggak speaking? Oh gini aja. Coba tangannya gini, buka semua. Kalau tangan yang kanan, tangan gini satunya, yang tangan kanan ini ke tangan gitu, ke tempat kawannya. Ini dia kok ini ya. Nah nanti kalau ibu nyebutin angka ganjil, yang tangan yang ada jari ini diangkat. Jadi jangan sampai ketangkap sama kawannya. Nah ya gitu. Coba misalnya angka 3. Nah nanti langsung ini. Pokoknya setiap ibu nyebutin angka ganjil, kalian berusaha buat gak ketangkap sama temannya. Paham? Latihan dulu, Bu. Iya, kita latihan dulu. Bisa dimulai. Sini dulu, taruh di sini dulu. Nah semua ya. Angka 2. Kan 2, diem berarti kalau 2. Dia baca. Kalau ganjil, kalau ganjil baru berusaha buat tidak ditangkap oleh temannya. Bisa ya? Angka 6. Angka 4. Fokus angkanya, fokus dengar angkanya. Angka 8. Udah ya, coba ya sekarang ya. Udah. Lagi. Ini tadi kan pemanasan. Kalau ini kita serius kali ini. Angka 1. Berhasil. Angka 10. Enggak, udah jangan. Dia nggak ikutan lagi dah. Ayo, sini. Kita nyari yang benar-benar bertahan dan fokus. Dia. Kan dia kan, berarti dia yang mundur. Kamu langsung ini yang lagi. Coba siapa ini yang fokus ini ya. Angka 2. Angka 4. Angka 6. Keluar. Berarti kamunya yang keluar kan angka 6. Ya, 3 orang lagi nih, 3 orang lagi. Apa ini ya, fokus. Angka 1. Jadi siapa? Dia yang bertahan. Tepuk tangan buat dia. Ya, balik lagi ke tempat yuk. Udah fokus ya? Udah fokus. Oke. Jadi gua akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan konseling kelompok pada yang akan kita bahas hari ini. Untuk yang tujuan konseling kelompok yang akan kita capai. Nah, tadi kan ibu udah jelasin tujuan dari konseling kelompok itu sendiri apa. Nah, ini tujuan konseling kelompok yang akan kita capai. Nah, ibu harapkan setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini, ibu harap nanti kalian bisa mengambil manfaatnya dari layanan konseling kelompok ini dan kalian bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Terus dari permasalahan ini nanti kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Oke, kita bisa dapat mengerti satu sama lain. Oke.
Udah siap masuk ke tahapan ini? Sudah. Udah siap untuk menceritakan permasalahannya? Sudah. Mulai dari mana nih? Lanjut ya. Ceritain yang permasalahan apa yang sedang kamu alami. Saya kan Kenapa? Oh, lagi banyak masalahnya. Didengerin ya teman-teman. ya Kamu lagi ada masalah apa? pertemanan. Saya kan masuk SMA ini. Teman saya 3 orang ini beda-beda SMP SMA-nya. Terus tuh kayak apa ya? Kayak susah buat ini ya, buat kumpul lagi ya. Iya, susah buat kumpul lagi. Terus kayak tiba-tiba saya dijauhin gitu loh. Dipojokin saya sendiri dipojokin. Terus saya mau nanya ke dia orang tapi nggak enak gitu. Jadi udah ini ya, udah renggang gitu ya sebenarnya. Selanjutnya untuk saat ini saya susah tidur dan susah belajar gitu Bu. Saya malas gitu. Susah tidur, susah belajar. Oh ini ya, karena kamu tidurnya begadang nggak? Iya. Jadi udah malas untuk belajar. Kan gitu. Iya, main HP ya. Nah, selanjutnya Jadi jauh itu bahasa Inggrisnya lama pastinya jadi lebih tahu produk gitu sifat teman-temannya itu tahu satu sama lain ya. Oke, selanjutnya Tentang pertemanan juga sih, tapi ini dari awal mula dari kelas 1 SMP, terus mulai menjauhin dari kelas 2 SMP karena ada kesalahan. Hasilnya kelima, Bu. Hasilnya kelima. pertemanan juga. Iya, pertemanan juga. Kelima, tiba-tiba kita Suaranya nggak gitu. tiba-tiba saya sama teman saya satu ini tiba-tiba tuh dijauhin gitu, bukan diajak main, nggak ada sama apa. Jadi nggak tahu ya permasalahannya apa, tapi hampir sama kayak ini berarti ya. kalau saya tetangga yang sombong. Ya dia dulu tuh maksudnya nggak sekaya itu. Semenjak anda sudah kayak menjadi polisi atau tentara, dia kayak lebih apa ya, lebih mempojoki yang nggak setara lah sama dia. Menurut kamu merasa tetangganya ini karena anaknya udah jadi kayak sombong gitu ya. Oke, baik, kalian kan sudah menceritakan satu ya permasalahan yang kalian alami. Nah, sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi, kita sepakat mau menceritakan permasalahan, membahas masalah yang mana nih? Saudari Silva. Siapa aja Bu? Silva. Oke, saudari Silva bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Bersedia. Oke, jadi nanti Silva ceritakan permasalahan yang sedang Silva alami dan kemudian nanti teman-teman yang lainnya menanggapin ya. Silakan saya. Jadi yang kayak bilang tadi kan awal mula tahun ini, jadi saya ini punya nomor teman kan. Pertama itu tuh pas kelas 1 SMP, kelas 7 lah ya. Kelas 7 itu tuh masih dimana corona tuh masih ada gitu kan. Jadi belajar tuh masih lewat WA, ngumpul tugas dan lain-lain gitu kan. Di situ juga kayak udah nemu gitu kan. Nemu lah ada orang gitu. Udah pernah kan kayak main bareng sana sini gitu. Terus pas ada tugas ini nih kayak kan dia ini nanya tugas ini bisa selesai belum, terus udah nih bisa selesai, boleh lihat ya udah karena ya temen gitu kan saya kasih kayak, tapi semakin hari tuh kayak lihat ini dong kayak yang kalian itu kan belajar apa enggak sih, kenapa nggak nyari sendiri gitu kan. Dari situ saya kayak maklumin aja kayak oh yaudahlah nggak apa-apa kan bantu teman. Terus ada pas dimana kita nanti main kan berenang. Jadi main berenang di satu rumah ini kan. Main di situ, mereka ini main di ujung kan. Terus saya ini yang kayak ngerasa saya main, tapi saya tuh kayak nggak dianggap ada gitu loh kayak. Jadi kamu ikut main di situ, tapi yang 5 teman kalian itu, teman kamu itu nggak merasa, kamu tuh merasa kayak diasingkan gitu Iya, ya sama. dia asik sendiri. Terus kayak saya kan emang di situ kan masih puber ya, jadi saya masih kayak ih kok dijauhin sih di situ. Saya kayak ya udah kan gak apa-apa. Terus besoknya lagi tuh
kayak saya gini nih, ini Kang dikasih tahu mau main nggak, tapi kasih tahunya terakhiran. Saya bilang lah ya udah mau main tapi jemput ya, karena biasanya kan dijemput juga ya sama teman. Terus dia nggak bisa, remnya soalnya putus. Oh ya udahlah nggak jadi main kan. Tapi pas besoknya dia itu tuh main tapi ketemu kali itu juga. Terus saya ini anak saya bilang kan, katanya kemarin udah putus, kok ini udah bisa dipakai cepet banget bebenerinnya. Terus dia cuma foto doang kan semuanya. Itu saya tuh ngerasa wah saya dijauhin ya sama kalian. Emang gimana sih, karena di pas semester 2 juga itu kan udah mulai masuk ya, udah mulai gabung kan, tapi masih pakai masker juga. Di situ tuh kayak mereka main tapi kayak sayanya nih nggak diajak juga gitu kan, saya ngerasa diasingin. Terus di situ tuh emang saya yang belum belum terlalu kenal sama yang lain, baru sama mereka berenang doang. Jadi saya bingung kan mau sama siapa sampai ada suatu saat gitu ya, dia ini kayak saya ini nih nanya lagi mereka kan, kayak kenapa sih kalian itu kalian itu tuh jauhin saya ya, kayak kenapa, kan setiap hari saya bantuin kalian gitu kan, saya selalu bantuin kalian kalau kalian ada apa-apa. Terus yang mereka nya tuh kayak kayak nggak apa-apa, kayak kita kan masih teman sama orang gitu kan. Terus makin kesini tuh makin nyadar kayak mereka tuh udah beda gitu loh sama pembahasan, iya, sama caranya. Terus dari situ saya tuh mereka tuh kayak pernah bilangin seseorang gitu, seseorang ini pernah ngasih tahu saya kayak, lo tau gak sih sebenarnya lo tuh cuma dimanfaatin sama mereka karena lo tuh yang selalu rajin ngejar tugas. Mereka tuh cuma ngeliat tugas lo karena pas udah semester terakhir itu kan, saya tuh belajar karena emang pengen dapat ranking gitu kan. Terus saya dari mereka, ranking kalian berapa? Mereka semua pada di atas saya. Ya saya marah kan, kayak kok bisa sih kalian nilainya di atas gue, padahal kan gue selalu bantuin orang. Terus dia kayak ya nggak tahu lah, belajar aja kali yang emang nggak bisa ini ya kan, saya pengen mati ya. Terus dan dia kayak ya tapi kan lu orang juga minta kasih tahu gue. Terus mereka ini juga yang kayak lah tapi kan gue belajar juga, lu nya aja kali yang emang cuma dapat nilai segitu gitu kan. Dari situ kan saya sakit hati ya, saya udah bilang juga saudara saya kayak udah nggak usah ditemenin temen kayak gitu tuh. Terus pas udah masuk itu tuh dia tuh kayak mulai nyindir saya gitu, karena kan saya pernah cerita ke mereka kenapa sih saya ini kayak udah dibilang kayak gitu di sini. Saya kan merasa ya mereka tuh di situ kayak nggak mikirin perasaan saya. Jadi saya merasa mereka itu tuh temen saya karena jadi Silva ini punya permasalahan sama temannya ya. Jadi Silva ini merasa bahwa temannya ini asing ya, nggak peduli lagi sama Silva. Jadi ketika Silva membutuhkan pertolongan dari temannya, tapi temannya nggak ada yang menolong, dan ada aja alasannya. Iya. Seperti yang tadi contohnya mau nebeng ya, tadi ya nebeng tapi nggak ditemenin. Kemudian Silva bantu yang lain tapi nggak, dari temennya juga nggak respon, nggak ada responnya, nggak ada peduli. Ya kita udah mendengarkan nih Silva sampai Silva nangis, berarti udah berat ya permasalahannya ya. Coba ada yang bisa terusin dari Silva. Apa yang Silva sebenarnya udah pernah berbicara langsung nggak sama kawannya? Udah sih, kayak sama mereka sekarang tuh udah kayak ya udahlah, mau diapain juga. Sama salah satu dari mereka tuh kayak mereka bilang maaf ya kalau dulu tuh pernah kayak gitu sama lo. Oh ya gue nggak tahu yang lain bakal mau minta maaf sama lo gitu kan, tapi gue perwakilan dari mereka kayak minta maaf. Tapi sama yang lain tuh ya udah, yang lain kan biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Kalau misalkan satu SMA ini ngerasa takut juga nggak? Iya, pas
SMA ini nih kayak mulai jaga diri gitu, kayak kalau apa kata aku ini salah apa enggak ya, terus apa namanya, mereka tuh mandang aku gimana ya, jadi mulai membedakan dia dari yang SMP sampai yang SMA ya, lebih bisa menjaga diri aja lah, biar tahu kan pas di SMP itu tuh kayak gimana, jadi takut tidak kejadian lagi, Iya. jadi lebih baik menjaga. iya. Jadi sama ini sampai sekarang masih temenan gitu ya. sebenarnya nggak baik juga, tapi nggak jahat juga, tapi ya kayak kalau ketemu ya masih sapa doang, kadang terus ya tapi ya gitu, tetap aja sih ada rasa rata-rata di sini. Oh berarti teman yang 6 orang ini juga sekarang di sini. Iya, ada yang beberapa Ada soalnya. beberapa yang di sini. Itu pertemanannya udah lama belum? Udah sebenarnya udah lama banget sih, kayak udah kelas 7 terus kelas 8 itu semester 1 baru itu Terjadinya problem itu di saat kelas 7 semester 2. tapi sebelum kejadian yang Silva ceritain tadi, ada nggak permasalahan lain gitu yang mungkin membuat Silva juga sakit hati? Ada sih yang apa Akhirnya namanya, Silva kan udah mendem kan, ada juga ya kayak dia mendem tapi darahnya di situ tuh, di permasalahannya itu. ada sih yang apa namanya, kayak itu tugas tuh penting banget kan, saya mau nanya terus itu nggak ada respon, pas saya kan saya kayak nanya ya, kayak pam gitu kan WA, terus dia orangnya yang bilang nanti sih gue lagi ini, terus yang lain tuh kayak nggak balas sih, saya ngerasa kayak giliran saya di tag terus setiap hari, bahkan sampai di telepon ditanyain tugas saya ini, tapi mereka tuh responnya beda. Dari situ sih balas dari semester 1 ya, nggak kayak gitu. Gue yang nanya ada yang mau ngerti kan sekarang. Jadi kan Silva udah ceritain ya, jadi permasalahannya tuh sebenarnya tuh kalian udah berteman lama, terus permasalahan juga tuh udah, selain itu juga ada permasalahan lain kayak tadi tugas itu tadi, jadi tuh Silva berarti selama ini tuh kayak mendem aja, kayak udah dibiarin dulu dan akhirnya puncaknya permasalahan itu tadi yang membuat Silva tuh udah nggak bisa ditahan. Terus untuk kawan-kawan Silva ini masih respon nggak, kalian masih berteman tadi nggak, masih sering ngumpul atau misalnya ada grup nih ya, misalnya kalau teman-teman itu kan ada grup gitu, masih sering aktif lah grupnya. Gue sih, saya kan udah kayak menjauhin mereka juga pas masalah sulit, udah ya udah, kalau misalnya untuk itu paling kayak pas semester 1 kelas, kalau misalkan diajakin mereka main saya udah nggak mau, karena ya itu udah beda, gimana ya, udah beda pandangan. Kan itu kejadian permasalahan itu di kelas 8 semester 1. Nah, di kelas 9 itu tuh masih, maksudnya kayak masih interaksinya itu tuh masih baik apa udah mulai ini, udah beda. Abisnya sebenarnya pas di kelas 9 tuh kayak udah ya udahlah, udah mulai juga gitu, tapi yang masih sakit sih ya, jadi yang kayak pelajaran tuh yang biasa aja, nggak kayak temen yang deket banget dulu gitu, yang udah biasa aja kayak temen sekali satu lah terus ngobrol udah gitu. Ada yang nangkepin? Kalau ada niatan mereka ngajak main bareng lagi atau bareng lagi kan Udah enggak sih, soalnya kayak masih sakit hati aja sih. Udah sih, tenaganya kan masih puber lah ya, masih apa ya udah. Jadi Terus Silva nih, ibu tanya, tadi kan ada beberapa teman-teman yang nanya nih, ada yang masih gimana, masih baik nggak nih, masih benar nih gimana sekarang, sampai sekarang ini masih sering buat apa ya. Silva ini kan punya permasalahan dengan teman, sedangkan Silva sendiri udah memaafkan, tapi tadi katanya dia kan ada masih sering berhubungan gitu, tapi Silva juga udah males gitu kan, jarang juga.
Nah, kenapa? Karena apa ya, mau saya boleh saya bawa apapun pasti hasilnya itu berbeda. Karena yang dari dia saya dia udah nyakitin kamu, kan kenapa kamu masih baik sama dia? Emang dia ngapain ke kamu sih? Emang apa sih sebaik dia itu apa? Banyak kan baiknya kamu atau dia gitu. Iya, ya udah mas aja. Kalau ketemu ya udah ketemu aja sama aja. Jadi cerita dari Sylvia sendiri merasa merugikan ya sih ya. Jadi dari kejadian itu permasalahan itu Sylvia juga nggak mau lagi buka. Dia nggak lagi lagi sama mereka ataupun itu juga bisa apa? Dari permasalahan itu Sylvia juga sekarang ini lebih menjaga kemasan, kayak takut untuk percaya sama orang lain. Jadi nanti atau memberikan saran ternyata tuh kelas untuk kelas 10 dan seterusnya itu harus lebih hati-hati menggunakan dan juga harus memperbaiki diri. Jangan apa namanya ngelihat orang tuh, oh ini cocok untuk kawanku nih, jangan kayak gitu. Harus pilih lagi tuh dia tuh kayak mana sih gitu. Kalau misalkan kita harus baik sama dia, kalau misalkan dia juga baik sama kita, ya itulah kawan kita gitu. Jangan nyari yang cuma butuh aja sama kita kalau ada maunya. bisa diterima, bisa. Oke, Sylvia udah dengar ya tadi jawabannya dari Yasmin. Ada lagi yang ingin kita masukkan? Silakan. Menurut saya tadi video Yasmin kan lebih hati-hati kawan karena Sylvia itu juga harus itu loh berteman dengan semuanya, nggak semua orang yang kayak gitu. Nah, jadi nggak semua orang juga itu Yang bersifatnya tuh kayak yang bersifat kayak memanfaatkan teman itu nggak semua orang harus gitu. Terus ada lagi yang ingin kita masukkan Sylvia ataupun dasarnya. Gimana Sylvia udah mulai ini belum? Mulai terima belum dari masukan-masukan ini? Udah mulai. Oke, terima kasih masukannya dari Nabila. Ada yang ingin kita masukkan lagi? Tapi menurut saya Sylvia juga harus membuka pikirannya. Bukan pikirannya. Yang tadi ya yang dia katanya kan tadi sekarang ini lebih menjaga ya, menjaga takut karena trauma, takut ulang lagi ya permasalahan itu. Harus dibuka juga ya pikirannya. Jadi jangannya ya harus percaya juga sama orang lain meskipun emang satu orang itu. Ada yang lain? Saya setuju sama pendapatnya Nabil dan Mameas, tapi saya nggak menyalahkan juga pendapatnya Jasmine. Jadi ini teman-temannya sudah memberikan masukan nih, Sylvia sudah memberikan masukan, Yasmin juga ya harus apa jangan apa ya tadi bilangnya gimana sih Kelas 10 dan seterusnya sampai kelas 12 itu harus lebih maksudnya memilih teman jadi gini maksudnya Jasmine itu gini harus pintar-pintar memilih teman, jangan juga kita itu dimanfaatkan ataupun gini misalnya kalau tapi di sini juga Jasmine itu menegaskan ya namanya orang itu kan pasti beda sikapnya sama kita. Kadang kita tuh baik sama orang tapi belum tentu orang itu juga baik sama kita. Nah di situ pelajarannya gini, kita berpikir gini, kita harus menanam kebaikan itu ke siapapun, tapi kita jangan meminta balasan karena nggak semua teman itu juga bisa membalas kebaikannya kita. Jadi kita jangan berharap balasan dari orang yang udah kita bantu itu ya. Terus dari si Nabila dia bilang Sylvia juga harus bisa ya berteman lagi, jangan menutup pertemanan dengan orang lain karena nggak semua orang lain juga sifatnya seperti itu, seperti temannya Sylvia biasanya itu. Bagaimana Sylvia sekarang? Ya aku sih setuju ya sama Nadia juga kayak bakal coba lebih untuk lagi, tapi ya sendiri temen yang memang benar-benar pasti
benar-benar temenin gitu, yang harus benar-benar Bisa ngerti satu sama lain. Iya. Bisa bantu satu sama lain. Oke. Ada yang ingin memberikan masukan lagi nggak? Cukup ya. Nah, untuk Silva sendiri, Silva kan udah menceritakan, udah mendapatkan masukan dari teman-teman, dan untuk kedepannya nih, Silva, apa yang ingin Silva capai? Kayaknya sih tentang apa tuh? Pertemanan ini kan udah permasalahan Silva kan diceritain, kemudian teman-teman udah kasih masukan, tanggapan. Kayaknya sih temannya tuh yang benar ngerti satu sama lain juga sih, yang saya juga ngerti, dia juga ngerti, tapi yang nggak saling menyakiti satu sama lain juga gitu, tetap berteman sama lain juga sih, kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya nggak mau berteman sama yang lain sama mereka aja, tapi yang tetap berteman sama mereka, tapi sama yang geng juga masih baik gitu, nggak ada apa namanya masalah-masalah lain-lain. Nah, adapun masalah bisa dientaskan bareng-bareng, Iya. ya, diselesaikan baik-baik. Oke, oke, baik. Silva udah mendapatkan masukan, ya, Silva juga udah menceritakan. Nah, gimana? Silva ada apa lagi yang ingin menceritakan atau udah apa yang bisa diambil dari Dari temuan kita kali ini ya, aku jadi pikirannya dari terbentuk kayak dia juga ya, nggak harus menutup pertemanan, harus pertemanan biar nggak takut dari teman, tapi harus mengambil teman tapi nggak harus dari teman. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai ya, waktu yang sudah habis. Ibu meminta kesimpulan nih dari saya satu dari kalian semua kegiatan kita pada tahun ini. Siapa yang ingin mengumpulkan kita ya? Kesimpulan dari pertemuan hari ini, kali ini kita bisa mengetahui itu permasalahan yang dari Silva, Bisa belajar ya? bisa belajar. Hari ini terus kita juga bisa memberi dia saran, apa terus harus sih tahu juga tentang konseling kelompok ini gitu kan. Karena kan tadi kita belum tahu tentang konseling kelompok, juga apa ya, udah gitu aja. Ada yang lagi? Ya, cukup. Oke, baik, ibu simpulkan dulu ya pertemuan pada hari ini. Kita akan membahas mengenai permasalahan Silva, yaitu tentang pertemanan ya, lebih ke pertemanan. Kesimpulan pada hari ini, kita kan pasti punya teman ya, jadi dimanapun kita itu harus belajar untuk saling mengerti satu sama lain, bisa saling bantu kalau bisa ada kawannya yang butuh pertolongan dibantu. Terus kita juga jangan egois juga terhadap diri kita, jangan jadikan semua itu trauma atau menyesal, takutnya nanti ya siapa kedepannya malah jadi bumerang untuk kita. Jadi kita mau lakuin ini kayak Silva tadi kan awalnya berpikir malah udah nggak boleh temenan sama orang lain gitu kan. Nah, itu kan tidak baik, karena takutnya Silva malah jadi tidak punya teman atau gimana gitu kan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil untuk ini ya. Oke, baik, paham ya semuanya. Nah, ibu mau nanya nih, kesan dan pesan setelah melakukan layanan konseling. Kesannya itu kita dari pertemuan ini kita tuh kesannya tuh dapat emosinya, dapat sedihnya, dapat ekspresif banget lah. Nah terus kalau pesannya itu ibu bilang tadi, kita harus nggak semua teman kayak gitu, kita juga harus baik ke semua orang dan nggak minta imbalan apa yang kita lakuin, apa yang kita lakuin baik ke orang itu gitu. Jadi kita harus berteman ke semua orang, dan juga kita juga harus baik, terus juga kayak berteman juga harus apa ya, berteman juga harus kayak yang milih lah, nggak apa-apa milih, tapi jangan nggak semua orang kayak gitu lah. Jadi ada porsinya masing-masing. Ya ada porsinya masing-masing. Oke, baik. Kalau waktu pelaksanaan kita ini belum selesai, kita tutup layanan ini ya. Nah, sebelum kita tutup layanan ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga
dalam pertemuan layanan personal ini, permasalahan ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa belajar dari permasalahan yang dialami oleh Silva dan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya, nggak hanya Silva tapi untuk kalian dan untuk ibu juga ya. Oke, sampai kita diundang Pak. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Untuk pertemuan ini ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia, khususnya Silva dan semuanya ya, sudah bersedia untuk melaksanakan layanan konseling. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.